Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di pengajian rutin Mushola Syakirin. Sebelum kita mulai, karena masih berada di suasana lebaran bulan Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri, karena kalau orang kita mah kalau belum habis Syawal mah masih lebaran aja sih. Jadi sekaligus saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena kebetulan kemarin belum sempat sowan ke sini sih. Jadi karena harus ke mertua bolak-balik ke sono kemari, jadi udah keburu ngaji lagi, udah sekalian dah. Malam ini mohon maaf kalau ada kesalahan selama ini. Kita buka lembaran baru, mudah-mudahan kedepannya bisa jadi lebih baik lagi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratuz Zalzalati, surah Az-Zalzalah. Makiyatun aw madaniyatun wa ayatuha tismu ayatin. Makiyah aw madaniyah mengatakan surah makiyah ataupun dikatakan surah madaniyah. Ayatnya ada yang mengatakan 8 ayat, ada yang mengatakan 9 ayat. Entah yang mengatakan 9 ayat ini dipisahnya di ayat yang mana. Yang jelas dalam kitab Tafsir Al-Jalalain itu tidak dijelaskan ayat ke-9-nya ayat yang mana. Yang masyhur di kita surah Az-Zalzalah itu terdiri dari 8 ayat. Seperti biasa, sama dengan beberapa surah juz amma yang lain, terjadi perbedaan terkait jumlah ayat pada surah Az-Zalzalah. Plus perbedaan juga terkait kategori surah Az-Zalzalah, apakah masuk ke dalam kategori surah Makkiyah atau masuk ke dalam kategori surah Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebut asmanya Allah kang maha welas tur maha asih. Idza zulzilat al ardu zilzalaha. Nalikane zulzilat diguncang opo al ardu bumi, hurrikat den oyagaken opo al ard liqiyamis saati karena terjadine kiamat. Zilzalaha kelawan goncangane ard, tahrikaha kelawan goncangane ard, asyadida kang sanget, al munasiba li'azamatiha kang dinisbataken
karena gedene goncangan. Surah Az-Zalzalah dimulai dengan narasi idza zulzilatil ard zilzalaha, dengan kalimat ketika bumi digoncangkan dengan goncangannya. Lafaz zalzala itu berarti goncangan yang dahsyat, pergerakan yang luar biasa. Kalau pergerakannya kecil, itu biasanya bahasa Arabnya harroka yuharrik, itu goyangannya lembut. Tapi kalau goyangannya dahsyat, maka orang Arab punya bahasa zalzala. Nah, ini digunakan untuk menceritakan goncangan yang terjadi pada bumi saat nanti terjadinya hari kiamat. Kalau kita lihat ayat pertama yang berarti ketika bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, maka kita akan menemukan pertama lafaz bumi al-ardu, bahasa Arabnya al-ardu, itu dalam Al-Quran lafaz bumi itu masuk ke dalam kategori bentuk lafaz yang muannas atau lafadznya lafaz perempuan. Padahal nggak ada taknya, cing, nggak ada tak marbuto di akhirnya, nggak ada. Ya. Tapi pakai kalimatnya zulzilat yang menunjukkan fi'il madinya ini domirnya ke mufrad ghaibah, mufradah ghaibah, artinya perempuan. Padahal lafaz al-ardu itu makna atau kalimatnya kalimat laki-laki. Nah, orang Arab punya kebiasaan tersendiri dalam menyebutkan kalimat bumi, langit, ataupun benda-benda lain, makhluk-makhluk lain selain manusia yang tidak memiliki akal. Itu mereka biasanya menyebutkannya dengan sebutan kalimat perempuan, muannas. Contoh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Pakai tak, padahal ibil mah gak ada taknya, gak ada tak marbutonya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Pakai kalimat perempuan juga. Wa ilal jibali kaifa nusibat, pakai tak lagi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi memang sekalipun kalimat al-ardu ini secara bentuknya bentuk mudzakkar, tapi dalam struktur bahasa Arab masuk ke dalam kategori muannas. Namanya dalam istilah kerennya namanya muannas majazi atau muannas maknawi. Secara maknanya muannas. Kalau kayak maktabatun, madrasatun, itu muannas lafzi. Kalau siapa nama perempuan tapi nggak ada tak marbutonya, apa cik, nama perempuan nggak ada marbutonya apa, nama perempuan nggak ada tak marbutonya, siapa namanya, Hawa nggak ada tak marbutonya tapi perempuan, namanya muannas apa, muannas hakiki. Jadi secara hakikatnya memang dia muannas. Nah, terus lafaz al-ardu didahului dengan lafaz zulzilat. Fi'il madinya fi'il madi majhul. Bukan ma'lum. Di sini Allah tidak menyebutkan siapa yang mengguncang bumi. Allah hanya mengatakan ketika nanti bumi bakal digoncangkan. Siapa yang menggoncang? Allah tidak menceritakan bahwa itu Allah yang menggoncangkan. Artinya apa? Proses terjadinya goncangan pada bumi
gempa bumi ataupun yang lainnya itu secara hakiki memang terjadi atas kehendak Allah. Tapi kejadian seperti gempa bumi ataupun goncangan-goncangan yang lain seperti goncangan sebelum terjadinya gunung meletus atau namanya gempa vulkanik. Kalau gempa bumi yang kemarin di Bogor tektonik. Kalau gempa bumi yang terjadi sebelum adanya letusan gunung berapi namanya vulkanik. Secara hakiki memang Allah yang mengguncangkannya. Tapi goncangan yang terjadi pada bumi itu juga ada sangkut paut dengan ulah tangan manusia. Kenapa bisa terjadi gempa vulkanik? Bisa jadi gempa vulkanik itu terjadi karena ada manusia yang merusak ekosistem pegunungannya. Jadilah terjadi gempa vulkanik. Bisa jadi gempa bumi yang terjadi di Indonesia semakin sering sekarang itu gara-gara adanya penambangan liar yang sampai menembus ke dalam inti bumi, membuat lempengan-lempengan bumi bagian dalam bergeser, yang menghasilkan terjadinya gempa bumi tektonik. Makanya Allah tidak sebutkan siapa yang menggoncangkan di sini, walaupun pada hakikatnya semuanya adalah atas kehendak Allah. Sama seperti waktu kita kemarin di bulan puasa itu, kutiba alaikumussyam, di situ Allah sembunyikan siapa yang mewajibkannya karena ada makna tersiratnya bahwa bisa jadi yang mewajibkan puasa nantinya bukan Allah, tapi dokter, tapi diri kita sendiri. Itu suruh puasa sebelum dioperasi atau kita puasa untuk mengurangi kalori atau karbo yang ada di tubuh kita. Nah, jadi setiap kalimat yang ada di Al-Quran sama-sama harus kita pahami bahwa tidak mungkin ada yang salah. Semuanya punya makna. Hanya saja keilmuan kita yang terkadang masih terbatas untuk menyikap tabir yang lebih dalam. Allah lanjutkan kalimat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan ngetokaken opo al ardu bumi athqalaha ing piro-piro benda-benda abote bumi. Athqalaha ing piro-piro benda-benda abote bumi. Dan bumi mengeluarkan benda-benda yang berat padanya. Aikunuzaha, maksudnya simpanan-simpanan yang ada di bumi, wa mautaha, wong-wong matine bumi, fa'alqatha ala dhuhriha, maka ngelemparaken opo bumi atau nibaaken opo bumi ha ing athqal ala dhuhriha ing atase permukaane bumi. Bukan hanya goncangan yang terjadi nanti di yaumil qiyamah ataupun yang terjadi saat gempa vulkanik ataupun gempa tektonik, tapi juga bumi akan mengeluarkan benda-benda berat yang ada di dalamnya. Allah menyebutkan benda-bendanya dengan kalimat athqal, sesuatu yang berat, yang secara ilmiah benda-benda berat yang ada di dalam bumi enggak mungkin keluar kalau tidak ada yang mengeluarkan. Enggak mungkin. Karena secara ilmu sainsnya benda itu kalau semakin berat maka diangkatnya akan semakin susah. Masaknya makin berat maka terbangnya akan semakin susah. Tapi kenapa bisa kemudian bumi mengeluarkan benda-benda berat di dalamnya?
Yang perlu kita yakini pertama adalah bahwa apapun, benda apapun, wujud apapun yang di dalam bumi, saat Allah berkehendak bahwa benda itu harus keluar, pasti keluar. Makanya saat gempa vulkanik yang keluar dari dalam bumi adalah cairan, magma, lava, apalagi wedus gembel, ya, lahar dingin, ya. Itu kan benda-benda berat yang kalau kita serok pakai ember, antara air normal dengan lava lahar dingin pasti beratan lahar dingin. Kok bisa muncrat? Kok bisa keluar itu segitu benda beratnya? Kok bisa keluar magma yang mengandung api itu? Itu sudah dikatakan oleh Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha. Nanti setelah terjadinya goncangan itu, maka bumi akan mengeluarkan benda-benda berat yang ada di dalamnya. Bahkan Imam Jalaluddin mengatakan bahwa pada yaumil qiyamah nanti, mayat-mayat atau orang-orang mati semuanya akan dikeluarkan oleh bumi. Selesai, sudah dikeluarkan oleh bumi semuanya. Yang dikubur-kubur min apa? Min adama ila yaumil qiyamah. Semuanya keluar. Dan keluarnya itu betul-betul ala zuhriha, di atas permukaan bumi. Gempa vulkanik mengeluarkan cairan panas, gempa tektonik mengeluarkan apa? Kalau gempa tektonik, gempa yang biasa itu keluar apa dari bumi ya? Keluar apa ya kalau gempa? Biasanya keluar apa? Lumpur. Bisa jadi keluar lumpur atau bisa jadi mengeluarkan mineral atau air yang volumenya amat banyak, yang tersimpan tadinya di dalam bumi karena tadinya renggang kemudian rapat, dikeluarkan secara paksa, akhirnya menimbulkan tsunami. Itu wa akhrajatil ardu athqalaha. Makanya tsunami itu terjadi setelah terjadinya gempa bumi. Nggak mungkin terjadi ujung-ujung tsunami, nggak mungkin. Pasti tsunami akan terjadi setelah gempa bumi. Gempa bumi dulu, 5-10 menit kemudian baru terjadi tsunami. Nah, terkadang ada gempa bumi yang nggak bisa terdeteksi sama tubuh kita, hanya bisa terdeteksi oleh alat seismograf, kalau nggak salah namanya seismograf. Baru terdeteksi dan baru bisa ketahuan apakah berpotensi terjadinya tsunami ataupun tidak berpotensi terjadinya tsunami. Jadi dari 2 ayat aja berarti kita sudah bisa sangat meyakini bahwa yang diceritakan oleh Allah melalui Nabi Muhammad 1400-an tahun yang lalu itu terjadi di zaman sekarang. Zaman Nabi Muhammad ada cerita tentang gunung berapi meletus? Enggak ada. Di mana gunung berapi? Di sekitar Mekah, Madinah. Iya, apakah ada cerita tentang terjadinya tsunami? Dan Nabi Muhammad enggak ada ceritanya. Tapi Nabi Muhammad sudah menceritakan ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka teramat sangat bodoh orang yang tidak mau mempercayai kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu bisa dibuktikan mau pakai ilmu apapun, baik secara ilmu logika maupun secara ilmu agama, baik secara ilmu irasional maupun secara ilmu rasional. Semuanya bisa dibuktikan. Cuman sayangnya orang Islamnya kalau ngaji tafsir, ngaji Al-Quran, ngebahas yang irasional melulu, nggak mau yang rasional. Jadinya terhambat kemajuan umat Islam. Lanjutkan ayat ketiga, waqala lan ngendika sapa al insanu manusia, ai al kafiru maksude manusia kang kafir,
Kafir terhadap apa? Bil ba'ti, kelawan hari kebangkitan, dina kebangkitan. Ma ngomong apa manusiane? Ma utawi apa ikulaha kedua bumi. Apa yang terjadi sama bumi? Kenapa manusia bisa berkata malaha inkaron karena mengingkari litil kal halati maring mengkonon kejadian. Setelah terjadinya gempa bumi, kemudian keluarnya barang-barang, benda-benda yang ada di dalam bumi, ke dalam permukaan bumi, ke atas permukaan bumi, maka manusia yang kafir akan berkata, malaha, kok bisa bumi kayak gini? Kok bisa terjadi gempa bumi? Kok bisa terjadi gempa vulkanik? Kok bisa terjadi tsunami? Kok bisa terjadi pergeseran permukaan tanah? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Nah, bagi orang yang beriman tidak mungkin akan mengatakan kok bisa, tapi pasti akan mengatakan ya namanya juga Allah, innama amruhu idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, gampang aja, begitu bikin begitu tuh gampang aja bagi Allah. Tapi orang kafir, al kafiru bil ba'thi, akan mengatakan malaha, kok bisa seperti ini, kok bisa terjadi kayak gini. Nah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya terhadap kejadian-kejadian alam atas kehendak Allah akan memungkiri kejadian ini. Tapi orang-orang yang beriman nantinya akan mengatakan bahwa ini adalah kehendak Allah. Kemudian akan berpikir orang beriman tersebut penyebab secara ilmiah terjadinya gempa bumi dan keluarnya benda-benda ataupun barang-barang berat dari dalam bumi. Makanya kita fadzakir innama anta muzakkir. Kita suruh melihat afalayan guruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Baru fadzakir, suruh mikir. Jadi bukan hanya sekedar iman saja, tapi orang Islam ketika terjadi sesuatu yang dahsyat, pertama suruh iman, kedua suruh fadzakir innama anta muzakkir. Ya, suruh mikir, suruh eling, coba kenapa bisa terjadi kayak begitu? Apakah karena ulah manusia atau apakah gara-gara memang tidak ada ulah manusia, pengen udahan aja Allahnya, udah kiamat aja kiamat. Kita lanjutkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin ing dalem dina iki tuhadditsu nyeritakaken apa bumi akhbaraha ing pira-pira kabare bumi. Tukhbiru bima amila alaiha min khairin wa syarrin. Tukhbiru ngahabaraken apa bumi bima amila kelawan barang kang lakoni iya al insan alaiha ing atase bumi min khairin saking kebagusan wa syarlin lan kaalaan. Pada saat nanti terjadinya goncangan yang maha dahsyat, keluarnya barang-barang dari dalam bumi, dalam hal ini terjadinya kiamat kubro, maka bumi akan menceritakan bahwa manusia ada yang berbuat baik, manusia juga ada yang berbuat buruk. Itu kalau kita balikkan lagi ke dalam terjadinya kiamat kubro. Kalau terjadi cuma kiamat sugro, maka bumi akan menceritakan penyebab dari terjadinya gempa bumi. Dicek oleh para ahli geografi bahwa terjadinya gempa bumi akibat adanya pertemuan lempeng anu dan lempeng anu yang terjadi akibat adanya pengeboran minyak lepas pantai yang terjadi akibat ulah manusia yang terus-terusan membuat bumi jadi panas, akhirnya cairan di kutub pada mencair, kemudian debit air terlalu banyak,
debit air terlalu banyak membuat tekanan pada bumi, bumi akhirnya bergoncang menjadi tsunami. Itu bumi ngasih tahu bahwa bisanya gua kayak gini itu gara-gara ada manusia yang berbuat keburukan, yang berbuat kejelekan. Makanya kalau kita lihat dalam ayat-ayat lain, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa semua kerusakan yang telah nampak pada bumi, pada darat dan air, itu terjadi akibat ulah tangan manusia. Ya, kalau terjadi sesuatu ngebalikinnya ke Allah lagi. Udah ini mah takdir Allah, udah ini mah kehendak Allah, betul ke situnya mah. Tapi kita namanya nggak ngaji ayat Al-Quran, bahwa kata Al-Quran, kata Allahnya, yang terjadi kerusakan di bumi itu bima kasabat aidinas, gara-gara ulah tangan manusia. Ya, kitanya nggak mau mikir ya, jadinya gara-gara nggak mau mikir, jadi mentok. Walhasil ketika ada bencana, kita nggak mau belajar dari kesalahan. Akhirnya keulang lagi bencana. Bi anna rabbaka auhalaha, kelawan sebab setuhune pangerane jenengan Muhammad atau pangerane jenengan ketika berbicaranya kepada manusia yang lain. Bi anna rabbaka, kelawan setuhune pangerane sirah manusia al insan au halaha, wis ngwahyoni sapa rabbak laha maring bumi, ai amroha ing perkarane bumi, bidzalika kala ai amaro tegese merentah sapa rabbak ha ing bumi, bidzalika kelawan mengkonon kejadian. Kenapa Allah katakan bi anna rabbaka auhalaha? Auha itu kalau kita artikannya dengan kalimat-kalimat Al-Quran yang lain, bisa diartikan memberikan wahyu. Karena memang wahyu itu secara bahasa berarti perintah yang sangat cepat. Wahyu itu berarti perintah yang sangat cepat. Makanya kalau dapat wahyu Nabi Muhammad cepat, langsung disampaikan. Begitupun terjadinya gempa bumi, emang ada ancang-ancangnya? Nggak ada. Terjadinya bencana-bencana alam di dunia seperti gempa bumi, emang ada persiapannya? Enggak. Terjadinya sangat cepat, tiba-tiba. Makanya Allah katakan bi anna rabbaka auhalaha. Kalau kata Allah berguncang bumi, langsung berguncang. Meletus gunungnya, meletus langsung. Langsung tsunami aja, tsunami langsung. Nggak ada persiapan, nggak ada prepare, nggak kasih kesempatan orang buat siap-siap, nggak ada. Gempa-gempa aja, tsunami aja, gunung meletus aja. Tapi kan buktinya ada yang bisa mendeteksi, ya bisa mendeteksi. Sekarang kalau kita lihat terjadinya gempa bumi itu ketahuan udah terjadi apa sebelum terjadi? Udah terjadi ya. Udah terjadi, baru info di handphone telah terjadi gempa bumi 4,7 magnitudo terjadi di ini. Terjadi dulu baru ketahuan. Iya. Entah apakah sudah ada negara yang bisa mengetahui gempa bumi sebelum terjadi? Kayaknya belum kayaknya. Kalau perkiraan ya ada. Kayak apa yang kemarin sempat ramai itu, bahwa Indonesia bakal ada apa? Megatrust itu terjadi gempa yang ditentuin nggak tanggalnya, nggak ada, hanya sekedar perakiraan prediksi aja itu mah. Tapi ketika terjadi gempa bumi baru ketahuan. Kenapa nggak bisa ketahuan? Karena bi anna rabbaka auhalaha, yang Allah perintahkan kepada bumi itu sangat cepat, luar biasa cepatnya, luar biasa responnya. Kalau
Allah selesai berfirman, maka bumi, gunung, laut langsung meresponnya tanpa ada jeda. Itulah yang mengakibatkan kita manusia tidak bisa siap-siap ketika hendak terjadinya bencana alam. Allah lanjutkan, yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Yauma idzin ing dalem dina iki yasduru metu sopo annasu manusia yan sorifuna min mauqifil hisabi, pada budal sopo manusia kabeh min mauqifil hisabi, saking panggonan hisab. Astatan hale pada pisah, mutafarriqina pada beda-beda pisah-pisah. Fa'akhadha dzatul yamini ilal jannah, maka tumandang sapa wong kang ahli tengen ilal jannati maring swarga, wa akhadha dzatus shimali ilan nari, lan tumandang sapa wong kang ahli kiwe ilan nari tumeka maring neraka. Pada saat terjadinya yaumil qiyamah, manusia akan yasdurun nasu ashtatan, akan keluar semuanya dengan berpencal-pencal. Enggak ada yang mikirin tetangganya, saudaranya, anaknya, bininya. Enggak ada. Enggak ada yang mikirin itu, enggak ada. Ya. Udah pada mikirin sendiri. Ashtatan pada pisah-pisah. Ashtatan juga bisa berarti akan berbeda-beda rupanya di yaumil qiyamah. Yang amalnya banyak, ya berarti bawa payung, kemudian bawa AC portable, kemudian bawa tempat minuman isinya dingin, kemudian apalagi bawa cemilan, kemudian pakai sepatu. Yang amalnya banyak. Yang amalnya dikit, ya berarti telanjang, bulat, enggak pakai payung, kagak bawa minum, kepanasan. Ya, jadi astatan itu pada yaumil qiyamah nanti manusia akan berbeda-beda cara wujud tubuhnya sesuai dengan amal perbuatannya semasa sebelum terjadinya kiamat. Ya, makanya udah banyak-banyak aja amal baiknya, biar ntar pas terjadinya kiamat minimal kita ada payung-payungnya, minimal bawa tumbler buat minum biar nggak kehausan, minimal pakai sepatu biar nggak panas-panas amat. Nah gitulah kira-kiranya ya. Liyurau a'malahum, drapon den tingalaken sopo manusia a'malahum ing piro-piro amale manusia. Ai jazaaha, maksude walsane manusia minal jannati bayane saking surga, awin nari atau neraka. Nanti akan diperlihatkan balasannya, apakah masuk ke surga atau masuk ke neraka. Dari situ berarti kita bisa simpulkan bahwa apapun yang kita perbuat di dunia ini nanti liyurau a'malahum, semuanya akan diperlihatkan di yaumil qiyamah. Tidak akan ada yang tersembunyi sama sekali, apapun itu bentuknya. Oleh karenanya ditutup dengan ayat 7 dan 8, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka utawi sapane wong ya'mal kang lakoni iaman mithqala dzarratin ing seabot dzarrah, zinatan namlatin saghirin, seabot semut kang cilik. Menurut Imam Jalaluddin, dzarrah itu namlatin saghiratin, semut yang sangat kecil. Khairan ing kebagusan, yarahu maka ningali sapa man hu ing khaira, ai
yaro ningali sapa man tawabahu ing ganjarane khaira. Wa may ya'mal lan utawi sapane wong ya'mal kang lakoni iyaman mithqala dzarratin ing seabot dzarrah syarron keaalaan ya rohu maka ningali iyaman hu ing syarra yaro jazauhu ningali iyaman jaza yaro jazaahu ningali iyaman jazaahu ing walasane syarra. Barang siapa yang beramal baik walaupun kecil pasti bakal kelihatan, dan barang siapa yang beramal buruk walaupun mithqala dzarrah pasti nanti akan diperlihatkan. Kenapa Allah katakannya amal itu dari yang kecil, yang sedikit, yang hampir nggak kelihatan, dan Allah pastikan itu akan diperlihatkan semuanya. Yang pertama, ayat ini diturunkan karena ada kisah beberapa orang muslim itu mengatakan begini, innama wa'dullahi 'alal kabair. Kata sebagian orang mengatakan bahwa ntar yang dapat balasan Allah mah yang melakukan yang gede-gede doang. Melakukan dosa-dosa kecil, pahala-pahala kecil mah enggak dibalas. Tuh, ada sebagian yang mengatakan begitu. Makanya kemudian Allah turunkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kedua, terkadang kita meremehkan hal-hal yang kecil, baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Karena kita tidak sadar hal-hal besar itu terjadi gara-gara sesuatu hal yang kecil. Bisa terjadinya kebakaran hutan di pegunungan itu akibat adanya puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kecil apa gede? Kecil. Ketiup angin gede. Bisa jadinya perang antar kampung. Bisa terjadinya perang antar kampung biasanya dikarenakan adanya permasalahan kecil. Awalnya nabrak ayam. Agak senang yang punya ayamnya, yang naik motornya digebugin. Yang digebuginnya nggak senang, lapor ke teman-temannya, teman-temannya nggak datengin. Ribut, akhirnya antar dua kampung dari sesuatu yang kecil. Karena hal-hal negatif itu bisa muncul dari sesuatu yang kecil, maka yang kecil itu pun harus dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Misalnya orang korupsi triliunan itu gara-gara hal apa? Gara-gara barang kecil. Pengen punya bini lagi, gak punya duit, korupsi. Ya, kan gara-gara barang kecil. Pengen punya emas buat bininya, karena bininya lebaran, malu kalau nggak pakai cincin sama gelang emas sama sekali mah. Gara-gara hal kecil terjadi hal besar, mencuri, garong, transaksi keharaman, narkoba dan lain-lain. Begitupun hal-hal besar berawal dari hal-hal yang kecil. Banyak hal besar berawal dari kebaikan yang kecil. Cuma nyingkirin paku doang di pinggir jalan itu bisa menjadikan kebaikan besar. Coba kalau nggak nyingkirin paku yang kecil pinggir jalan, anaknya kesusuban, pakunya berkarat, anaknya kena tetanus, kemudian infeksi, kakinya harus diamputasi. Karena biaya operasinya mahal, nggak ditanggung BPJS, maka bapaknya pontang-panting nyari duit. Akhirnya pontang-panting nyari duit nggak ketemu, bapaknya gegarong.
Bapaknya ngegarong, yang digarong yang agak seneng, garongnya digebukin, keluarga garong yang agak seneng, terjadi hal-hal besar. Itu karena kebaikan kecil yang kita abaikan. Makanya kebaikan apapun, walaupun kecil, kalau kita bisa lakukan, lakukan. Yang tukang ngitungin amal jariah, sodakoh jariah di masjid, kalau nemu duit 1.000, itu jangan ngedumel. 1.000 orang masih ada ya 1.000, jangan. Itu kebaikan kecil, bisa jadi dari situ bisa kebeli semen, bisa kebeli ono dan ini. Ya karena famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita balikkan ayat ini ke dalam hari kiamat, maka nanti di yaumil qiyamah kita akan digoncangkan bumi melalui proses ditiupnya sangkakala oleh Israfil, kemudian terjadi ledakan, terjadi goncangan, tabrakan antar planet, matahari tiba-tiba jalur lintasnya menjadi lebih dekat dengan bumi, kemudian semua air tumpah ke daratan, gunung-gunung semuanya meletus, tidak ada yang bisa bersembunyi, sampai-sampai manusia yasdurun nasu ashtatan. Nah, pada hari itu kita nanti akan dipindahkan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban dari apa yang pernah kita lakukan selama hidup dan pertanggungjawaban dari apa yang telah Allah kasih kepada kita. Itu kalau kita kaitkan dengan kaitan yaumil qiyamah. Kalau kita kaitkan dengan yang terjadi pada kehidupan kita sebelum terjadinya kiamat kubro, bahwa goncangan dalam kehidupan kita itu pasti bakal ada. Goncangan itu terjadi, bisa jadi secara hakiki memang betul karena Allah, tapi bisa jadi goncangan hidup yang terjadi pada kita, bisa jadi gara-gara kita sendiri. Gara-gara kita sendiri apa? Kitanya kebanyakan gaya, kebanyakan mau, kebanyakan kepengenan, kebanyakan nafsu. Ketika kebanyakan nafsu, maka tubuh kita akan bergoncang, jiwa kita akan bergoncang. Bergoncang kemudian mengeluarkan hal-hal besar yang harusnya nggak keluar dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Berbohong, mencaci maki orang, korupsi, dan lain-lain. Nantinya pada akhirnya apa yang kita lakukan itu saat dibuka oleh Allah selama kita belum mati, maka semuanya akan ketahuan semua. Kenapa kita bisa melakukan kebohongan-kebohongan ini? Kenapa bisa kita melakukan pencurian, kemudian korupsi-korupsi ini? Baru akan kelihatan. Yang besar siapa yang dapat aliran dananya, yang kecil larinya kemana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua ayat Al-Quran ataupun beberapa ayat Al-Quran itu bisa kita kaitkan dalam kehidupan kita sebelum kita betul-betul dalam keadaan mati. Suratul Bayyinah, sadaqallahul adzim. Hadirin yang Allah, demikian tadi kajian yang telah disampaikan oleh